Look what we have brought from the land. Can it truly be so fruitful? Why have you brought us out to this desert to die? Was it because there were no graves in Egypt? People of Israel, this is the land the Lord has promised us. We are well able to overcome it. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kisah luar biasa dari perjalanan umat Israel bersama Musa. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Pengintaian tanah Kanaan dan reaksi umat kisah ini bersumber dari kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Setelah melewati banyak perjalanan di padang gurun, tibalah saatnya umat Israel mendekati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang untuk mengintai negeri Kanaan, yang akan kuberikan kepada orang Israel." Maka dipilihlah 12 orang, satu dari setiap suku, untuk menjalankan misi itu. Salah satu dari mereka adalah Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, dan yang lainnya adalah Yosua bin Nun dari suku Efraim. Para pengintai pun berangkat, dan selama 40 hari mereka menyusuri negeri itu, mengamati keadaan tanah, kota-kota, dan penduduknya. Mereka bahkan membawa pulang buah-buahan dari negeri itu, termasuk setandan besar buah anggur yang harus dipikul oleh 2 orang menggunakan pengusung. Ini menjadi bukti betapa subur dan melimpahnya negeri yang dijanjikan itu. Namun, saat mereka kembali dan melaporkan hasil pengintaian kepada Musa dan seluruh umat, mulailah muncul perbedaan pandangan. 10 dari 12 pengintai menyampaikan laporan yang menakutkan. Mereka berkata, "Negeri itu memang berlimpah susu dan madu, tetapi penduduknya kuat dan kota-kotanya berkubu. Kami bahkan melihat keturunan raksasa, orang enak. Di sana, kami merasa seperti belalang di hadapan mereka." Mendengar laporan itu, hati umat menjadi gentar. Mereka mulai bersungut-sungut, menangis sepanjang malam, dan berkata, "Lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini, daripada mati oleh pedang di negeri itu. Marilah kita angkat seorang pemimpin dan kembali ke Mesir." Namun Kaleb dan Yosua berdiri teguh. Kaleb berseru di hadapan bangsa itu, "Kita harus maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Yosua menambahkan, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Tetapi janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut terhadap bangsa negeri itu." Sayangnya, umat tidak mau mendengar. Mereka bahkan mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Saat itulah kemuliaan Tuhan menampakkan diri di kemah pertemuan, dan Tuhan sangat murka. Ia berkata kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini akan menghina aku? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Padahal telah kukerjakan begitu banyak tanda di tengah mereka." Musa memohon agar Tuhan tidak membinasakan umat itu. Ia berkata, "Jika engkau membinasakan mereka, bangsa-bangsa lain akan berkata bahwa Tuhan tidak sanggup membawa umatnya ke negeri yang dijanjikan." Tuhan mendengar permohonan Musa, dan Ia mengampuni, tetapi memberikan hukuman. Semua orang dewasa yang telah memberontak tidak akan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. Tuhan pun menetapkan bahwa mereka harus kembali ke padang gurun dan mengembara selama 40 tahun 1 tahun untuk setiap hari pengintaian yang telah mereka lakukan. Kisah ini mengajarkan bahwa iman adalah kunci untuk melangkah maju. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan, tapi ketakutan dan ketidakpercayaan dapat membuat kita kehilangan berkat yang besar. Kaleb dan Yosua menjadi teladan keberanian dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, sementara yang lain menuai akibat dari ketidaktaatan mereka. Demikian kisah pengintaian tanah Kanaan dan reaksi umat Israel. Kita belajar bahwa keraguan dan ketidakpercayaan dapat menjauhkan kita dari janji Tuhan. Namun ketaatan dan iman seperti Kaleb dan Yosua akan membuka jalan menuju berkat-Nya.
Saya, Kak Arfa, mengajak kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun situasi terlihat menakutkan atau tidak pasti, karena Tuhan yang berjanji, Ia setia menepatinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Jika kisah ini membawa berkat bagi hidupmu, silakan tekan tombol suka. Tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin kamu bagikan atau renungkan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabatmu agar semakin banyak yang diberkati. Jangan lupa ikuti halaman ini untuk kisah Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.